Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mau pakai semua berkat Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu pada saat hari ini, tentang isi hati-Mu yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang berbicara, dan kami semua yang mendengar, kami bersama tunduk kepada otoritas firman-Mu, Engkau yang kami muliakan melalui perenungan ini ya Tuhan. Kami bersama memulainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada masa di dalam hidup ketika air mata menjadi bahasa paling jujur dari hati kita. Kita mungkin tidak dapat menjelaskan rasa sakit yang kita alami, tetapi setiap tetes air mata menyimpan kisah yang dalam. Ada luka yang tidak tampak oleh orang lain, pergumulan yang tidak terdengar oleh telinga manusia, dan kelelahan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam saat-saat seperti itu, kita mungkin bertanya di dalam hati, adakah yang memperhatikan air mata ini? Apakah Tuhan benar-benar melihat penderitaan sekecil ini? Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 56 ayat 9 yang menjadi nats perenungan kita hari ini berkata demikian, saudara. Engkau telah menghitung langkah-langkah hidupku yang menggembara. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau tulis di dalam kitabmu? Saudara, Mazmur 56 ditulis di dalam konteks penderitaan dan pelarian. Pemazmur berada di bawah tekanan yang berat, dikejar musuh dan hidup di dalam ketakutan. Namun di tengah kepanikan itu, ia menulis kata-kata yang sangat lembut. Dia katakan, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Ini bukan sekedar kalimat puitis, melainkan pernyataan iman yang mendalam. Pemazmur percaya bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui tangisnya, tetapi menghitung setiap tetesnya dengan penuh kasih. Ia tidak menutup mata terhadap penderitaan manusia, melainkan mencatatnya satu persatu di dalam kitabnya. Di dalam dunia yang keras ini, air mata sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Namun di dalam pandangan Tuhan, air mata adalah bahasa kasih yang murni. Ia tidak pernah terbuang sia-sia, saudara. Ketika kita menangis karena kesedihan, kehilangan, atau ketidakadilan, Tuhan tidak sekedar menghibur dari jauh. Ia menyimpan air mata itu seolah-olah mutiara berharga. Ini adalah gambaran kasih yang sangat intim, bahwa Sang Pencipta langit dan bumi begitu dekat hingga ia menghitung setiap tetes kesedihan umatnya. Renungan ini mengajak kita menyelami hati Allah yang penuh empati. Di balik setiap tangisan ada perhatian sorgawi yang lembut. Di balik setiap keheningan doa ada pendengaran ilahi yang tidak pernah tertidur. Ketika manusia melupakan, Tuhan mengingat. Ketika dunia mengabaikan, Tuhan menghitung. Karena baginya setiap air mata yang jatuh bukan akhir dari harapan, melainkan awal dari pernyataan kasih yang lebih dalam, saudara. Bersama kita akan membahas 4 hal utama, dan saya mengajak kita sama-sama fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Tuhan tidak pernah lupa setetes pun air mata kita. Saudara, firman Tuhan lahir dari pengalaman pahit seorang yang dikejar, dikhianati, dan merasa terancam. Namun di tengah penderitaan itu, pemazmur menemukan kebenaran yang menguatkan, yakni Tuhan memperhatikan setiap langkah kehidupannya. Kalimat engkau telah menghitung langkah-langkah hidupku yang menggembara, menggambarkan perhatian yang sangat rinci. Secara historis, bangsa Israel memahami kirbat air mata sebagai simbol penyimpanan kenangan kesedihan yang berharga. Di zaman kuno, botol kecil digunakan untuk menampung air mata sebagai tanda duka atau kasih mendalam. Dengan metafora ini, Mazmur menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat penderitaan kita secara umum, tetapi Ia mencatat setiap air mata dengan penuh kasih dan ingatan ilahi. Secara teologis, hal ini menyingkapkan bahwa Allah memiliki ingatan yang sempurna terhadap penderitaan umatnya. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Ketika manusia melupakan kesedihan kita, Tuhan menulisnya di dalam kitabnya. Ia tidak hanya menghitung air mata sebagai angka, tetapi menyimpan maknanya.
Setiap tangisan menjadi kesaksian kasih dan kesetiaannya. Bahkan di dalam keheningan, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ia tidak pernah lengah atau acuh terhadap jeritan hati yang tulus. Seperti seorang bapa yang memperhatikan anaknya yang terluka, Tuhan mencatat setiap perih agar kelak dijadikan bagian dari kesembuhan. Di dalam konteks kehidupan hari ini, saudara, seringkali air mata jatuh di tempat yang tidak ada yang melihat. Mungkin kita menangis di kamar sendirian, di dalam doa yang tidak terdengar, atau di balik senyum yang dipaksakan. Namun ayat ini memberi jaminan bahwa tidak ada satupun dari air mata itu menguap tanpa makna. Tuhan mengumpulkannya, mengingatnya, dan menjadikannya bagian dari karya pemulihan. Air mata orang percaya bukanlah tanda kegagalan iman, tetapi bukti kejujuran hati di hadapan Tuhan. Ia menghargai kejujuran lebih dari kepura-puraan ketegaran. Di dalam penggalian historis, istilah kirbat menunjukkan wadah yang dipakai untuk menyimpan air atau minyak seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan menariknya di sini, saudara, pemazmur menggambarkan Tuhan seolah memiliki kirbat surgawi, simbol kasih yang menampung setiap tangisan. Artinya, tidak ada kesedihan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap tetes air mata adalah doa yang tidak terucap. Setiap isak adalah bentuk penyembahan yang paling murni. Tuhan tidak mengabaikan penderitaan kita, Ia menyimpannya agar kelak menjadi kesaksian akan kesetiaannya. Mazmur ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya mengenal penderitaan kita secara umum, tetapi secara personal. Ia tidak bekerja di dalam skala besar saja, melainkan juga di dalam detail kecil kehidupan. Ia tahu kapan kita menangis, apa yang membuat hati kita hancur, dan bagaimana memulihkannya pada waktu yang tepat. Ia menghitung bukan karena ia perlu tahu jumlahnya, tetapi karena setiap air mata berarti bagi Tuhan. Tuhan menghitung karena ia mengasihi. Nah, karena itu saudara, ketika engkau merasa tidak ada yang memahami penderitaanmu, ingatlah bahwa Tuhan sedang menghitung air matamu satu persatu. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Setiap tangisan yang kau curahkan di dalam kesendirian sedang ditampung oleh tangan kasih-Nya. Dan suatu hari nanti, air mata itu akan menjadi kesaksian bahwa Allah yang engkau sembah benar-benar peduli. Ia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, yang menghitung bukan bintang di langit saja, melainkan air mata yang ada di pipi kita. Puji Tuhan. Bersama kita masuk kepada pembahasan yang kedua, saudara, yaitu air mata adalah bahasa iman. Saudaraku, pemazmur tidak menulis ayat ini di dalam keadaan bahagia tentunya, melainkan di tengah pengejaran dan ketakutan. Ia tahu bahwa setiap tetes air matanya tidak hanya tanda duka, tetapi juga bentuk iman yang berbicara. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56, tangisan tidak menjadi lambang keputusasaan, tetapi kesetiaan. Air mata menjadi bahasa roh yang hanya Tuhan yang dapat mengerti. Ketika kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan beban hati, air mata mengambil alih peran doa. Ia menjadi ungkapan iman yang paling murni, karena di dalam tangisan itu, seseorang masih mengarahkan hatinya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Secara historis, budaya Timur Tengah mengenal praktik pengumpulan air mata di dalam wadah kecil yang disebut lakhimatori. Seringkali disertakan di makam sebagai simbol cinta dan kehilangan. Gambaran ini, saudara, memberi makna spiritual bagi Mazmur pasal 56 bahwa Tuhan sendiri yang melakukan tindakan itu bagi umatnya. Ia menghimpun setiap air mata bukan untuk mengenang penderitaan, melainkan untuk menegaskan nilai jiwa yang dicintainya. Tuhan mengabadikan air mata bukan karena ia senang pada kesedihan, melainkan karena di balik tangisan itu terdapat iman yang tetap bertahan meskipun terluka. Di dalam kehidupan modern, banyak orang mencoba menyembunyikan air matanya agar tampak kuat di hadapan dunia. Namun di hadapan Tuhan, air mata justru menjadi persembahan yang berharga. Ia tidak menilai kekuatan dari ketegaran yang palsu, tetapi dari hati yang jujur di hadapannya. Air mata yang jatuh di ruang doa lebih berharga daripada 1000 kata indah yang kosong dari ketulusan. Ia menunjukkan bahwa seseorang masih mempercayai kasih Allah, bahkan ketika jalan hidupnya belum membaik. Di sanalah iman diuji, saudara.
bukan ketika semuanya lancar, melainkan ketika air mata menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Mazmur ini mengajarkan bahwa tangisan tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu dihubungkan dengan pengharapan. Pemazmur tidak berhenti pada kesedihannya, tetapi mengarahkan kepada Allah yang peduli. Di dalam hal ini, air mata menjadi medium antara penderitaan dan penyembuhan. Tuhan tidak menolak air mata orang percaya. Sebaliknya, saudara, ada iman yang berjuang di sana. Di tengah keheningan, ia mendengar lebih banyak dari yang bisa diucapkan. Setiap air mata adalah doa tanpa suara yang mengetuk pintu surga. Kita perlu menyadari bahwa iman sejati tidak selalu tampak gagah. Kadang ia hadir di dalam bentuk tangisan lirih di tengah malam, di dalam doa yang penuh rintihan, di dalam pengakuan yang sederhana, "Tuhan, aku tidak kuat, tapi aku tetap percaya." Air mata seperti itu bukan kelemahan, saudara, melainkan kekuatan rohani yang lembut. Ia menghubungkan manusia fana dengan hati Allah yang kekal. Ketika dunia hanya melihat kelemahan, Tuhan melihat penyembahan. Karena itu, jangan malu atas air mata yang engkau tumpahkan di hadapan Tuhan. Biarkan itu menjadi bentuk penyembahan yang paling tulus. Setiap tetesnya disimpan di kirbat surgawi, setiap tangisan didengar dan dimaknai. Di dalam tangisanmu, imanmu sedang berbicara, Tuhan mendengar, Tuhan mencatat, dan suatu hari ia akan menghapus air mata itu dengan tangannya sendiri. Air mata bukan akhir, melainkan tanda bahwa harapan masih ada, saudara. Puji Tuhan, bersama kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, saudara, yaitu Tuhan mengubah air mata menjadi kesaksian. Ketika pemazmur menulis bahwa air mata disimpan Tuhan di dalam kirbat, ia tidak hanya berbicara tentang ingatan ilahi, tetapi juga tentang transformasi rohani. Tuhan tidak hanya menyimpan air mata, ia juga menembus maknanya, saudara. Di dalam sejarah Israel, tangisan sering menjadi awal dari pembaruan. Bangsa itu menangis di dalam penyesalan, lalu Tuhan mengubah ratapan menjadi sukacita. Demikian pula, Mazmur ini menyatakan bahwa air mata orang percaya bukan hanya tanda luka, melainkan benih pengharapan. Apa yang hari ini jatuh dengan perih, kelak akan tumbuh menjadi buah sukacita yang kekal. Secara historis, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 56 ditulis ketika Daud melarikan diri dari musuhnya dan hidup sebagai pengungsi. Namun teks ini tidak menyebut nama atau situasi secara langsung agar berlaku universal bagi setiap orang yang menderita. Air mata di dalam konteks ini melampaui pengalaman pribadi. Ia menjadi simbol penderitaan umat manusia di hadapan Tuhan yang peduli. Dengan menyimpan air mata di dalam kirbat, Allah menunjukkan bahwa penderitaan manusia tidak pernah sia-sia. Ia tidak hanya mencatat tetapi juga menebus. Ia tidak sekadar menyimpan tetapi mengubah. Secara teologis, ini adalah salah satu bentuk kasih Allah yang paling lembut. Ia tidak membiarkan penderitaan berlalu tanpa makna. Ia mengubah kesedihan menjadi kesaksian dan air mata menjadi alat pengajaran rohani. Di dalam setiap proses yang menyakitkan, Tuhan sedang melukis kisah baru. Bukan tentang kekalahan, melainkan tentang kemenangan iman. Setiap air mata yang jatuh menjadi bahan bagi Tuhan untuk menciptakan keindahan yang baru, saudara. Seperti pelangi setelah hujan, ia menandai setiap kesedihan dengan janji pemulihan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak langsung melihat hasil dari penderitaan yang kita alami. Kita hanya melihat air mata, tetapi Tuhan melihat hasil akhirnya. Ia tahu bagaimana menjadikan kesakitan sebagai pelajaran dan air mata menjadi kesaksian. Ketika seseorang menangis karena kehilangan, Tuhan dapat memakai air mata itu untuk menghibur orang lain yang mengalami hal serupa. Ketika seseorang berduka, ia dapat menjadikan luka itu sumber empati bagi orang lain. Begitulah cara Tuhan bekerja, menebus bahkan hal yang paling menyakitkan menjadi sesuatu yang berguna. Eksposisi ayat ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya pencatat, melainkan penebus. Ia menghitung bukan untuk mengingat duka, tetapi untuk memulihkannya. Firman Tuhan menyiratkan bahwa Tuhan tidak hanya menyimpan air mata, tetapi juga menulisnya di dalam kitab-Nya. Artinya, saudara, setiap peristiwa hidup kita menjadi bagian dari rencana kekal-Nya. Tidak ada tangisan yang terlupakan, karena semuanya
akan menemukan tempatnya di dalam kisah besar kasih karunia. Di balik setiap air mata, Tuhan sedang menyiapkan kesaksian yang akan menguatkan orang lain dan memuliakan namanya. Maka saudara, ketika engkau menangis hari ini, ingatlah bahwa air mata itu bukan akhir dari cerita. Tuhan sedang menulis bab berikutnya dengan tinta kasih-Nya. Ia menghitung air matamu bukan untuk mengenang penderitaanmu, tetapi untuk menandai bahwa engkau berharga di mata-Nya. Suatu hari engkau akan melihat ke belakang dan berkata, air mata itu ternyata benih mujizatku. Sebab Tuhan tidak pernah menyimpan sesuatu tanpa maksud. Ia menghitung bukan untuk menghukum, tetapi untuk menebus, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan terakhir dalam perenungan kita hari ini, saudara, yaitu air mata yang menumbuhkan iman. Pemazmur menemukan bahwa air mata bukan hanya reaksi terhadap penderitaan, tetapi juga sarana pertumbuhan iman. Di dalam keheningan tangisan, ia mengalami perjumpaan dengan Allah yang penuh kasih. Air mata tidak menghancurkan imannya, tetapi justru memperdalam. Ia menyadari bahwa Tuhan yang menghitung air mata juga adalah Tuhan yang menopang langkah. Di titik terendah hidupnya, saudara, ia belajar bahwa kasih Allah tidak diukur dari jumlah keajaiban, tetapi dari kesetiaan yang tetap ada ketika keajaiban belum datang. Disitulah iman sejati bertumbuh, di tengah keheningan, bukan di tengah keramaian. Secara historis, bangsa Israel sering belajar iman melalui penderitaan. Di padang gurun, di pembuangan, dan di dalam masa penindasan, air mata menjadi bagian dari perjalanan rohani mereka. Namun setiap kali mereka menangis dan kembali kepada Tuhan, ia menunjukkan belas kasih-Nya. Sejarah ini menegaskan bahwa tangisan bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses pembentukan rohani. Firman Tuhan menjadi saksi bahwa air mata adalah bagian dari perjalanan iman yang sejati. Ia mengingatkan kita bahwa setiap penderitaan betapapun kecilnya berada di bawah perhatian Tuhan yang berdaulat. Air mata secara teologis memiliki tempat khusus di dalam relasi antara Allah dan manusia. Ia adalah tanda kebergantungan total kepada Tuhan. Ketika seseorang menangis di hadapannya, ia sedang menanggalkan topeng kekuatan palsu dan menunjukkan ketulusan hati yang terdalam. Di dalam keheningan itu, saudara, Allah menanamkan keteguhan yang baru. Air mata melembutkan hati yang keras dan membuka ruang bagi iman untuk bertumbuh. Ia mengubah rasa sakit menjadi kedewasaan dan keputusasaan menjadi pengharapan. Tuhan memakai air mata bukan melemahkan, tetapi untuk memurnikan iman. Di dalam kehidupan kita, masa-masa sulit seringkali membuat kita bertanya, di mana Tuhan saat aku menangis? Namun justru di sanalah iman diuji dan diperkuat. Tidak hanya menjauh dari air mata kita, ia hadir di dalamnya, saudara. Ia menghitung bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Ia tidak hanya melihat dari sorga, tetapi turut merasakan dari sisi kita. Di dalam setiap Ishak, Tuhan menanamkan pengharapan yang baru. Iman yang tumbuh melalui air mata adalah iman yang tidak mudah diguncang, karena ia lahir dari pengalaman nyata akan kasih Tuhan. Ayat ini mengandung pesan bahwa iman sejati tidak diukur dari berapa banyak doa yang dijawab, melainkan dari berapa banyak air mata yang tetap percaya. Pemazmur tidak menulis tentang kemenangan besar, melainkan tentang penghiburan kecil yang menjadi besar di mata Tuhan. Air mata adalah ladang tempat iman bertumbuh. Di sanalah Tuhan menumbuhkan kepercayaan yang murni dan keteguhan yang tidak bergantung pada keadaan. Tuhan menghitung air mata bukan hanya untuk mencatat kesedihan, tetapi juga untuk menandai pertumbuhan iman di dalam jiwa. Karena itu, ketika engkau berada di dalam masa penuh air mata, jangan anggap itu sebagai masa yang hilang. Itulah masa di mana imanmu sedang dibentuk. Tuhan sedang mengajar untuk percaya bukan karena keadaan membaik, tetapi karena Dia tetap baik. Ia menampung air matamu bukan sebagai tanda duka semata, melainkan sebagai saksi bahwa imanmu sedang bertumbuh. Setiap tangisan yang kau curahkan di hadapan Tuhan sedang menumbuhkan kedewasaan rohani yang akan menjadi kekuatan di masa depan. Iman yang bertumbuh di dalam air mata adalah iman yang tidak pernah hilang, bahkan di tengah badai sekalipun. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau katakan, bagi kita hari ini firman Tuhan menjadi pengingat yang lembut bahwa tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan.
Setiap tetesnya dihitung, setiap tangisan Ishaknya didengar, dan setiap kesedihan disimpan dengan penuh kasih di dalam kirbat surgawi. Tuhan tidak melupakan penderitaan anak-anaknya. Ia mencatat bukan untuk mengingat luka, tetapi juga menegaskan nilai dari setiap jiwa yang dikasihinya. Ia tahu setiap perih, dan ia sedang menyiapkan waktu di mana air mata itu akan dihapus dengan tangannya sendiri. Karena itu saudara, ketika engkau merasa lemah, ketika dunia tidak mengerti penderitaanmu, ingatlah, Tuhan sedang menghitung air matamu satu persatu. Ia tidak akan membiarkannya jatuh tanpa tujuan. Setiap tetesnya sedang menulis kisah penebusan. Di balik setiap tangisan ada rencana pemulihan. Air mata yang kau tumpahkan hari ini adalah benih sukacita di masa depan. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang lembut, melalui setiap helaan nafas dan setiap doa yang diucapkan di dalam tangisan. Terkadang, saudara, kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi janji Tuhan itu pasti. Ia yang menghitung air mata tidak akan membiarkanmu berakhir di dalam kesedihan. Ia akan menjadikan tangisanmu kesaksian bagi banyak orang. Ketika waktunya tiba, engkau akan memahami bahwa Tuhan tidak pernah absen. Ia hadir di setiap detik pergumulanmu, di setiap malam yang panjang, dan di setiap doa yang belum dijawab. Kasih-Nya tidak pernah gagal mencatat setiap detik perjalanan hidupmu. Jadi saudara, biarlah air mata yang jatuh bukan menjadi tanda kelemahan, tetapi tanda kasih yang hidup. Biarlah setiap tangisan menjadi doa, dan setiap isak kita menjadi pujian. Sebab Tuhan sedang menghitungnya satu persatu, bukan untuk mengenang dukamu, tetapi untuk menyiapkan sukacitamu. Ia yang menampung air mata kita adalah Allah yang setia, dan suatu hari nanti Ia sendiri akan menghapus semua itu dengan tangan kasih-Nya yang kekal. Puji Tuhan, saya berdoa seluruh pendengar doa penguat iman channel hari ini diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang banyak mengingatkan kami, menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan, bahwa air mata yang tumpah dari kehidupan kami bukanlah tanda kelemahan sebenarnya, tetapi Tuhan izinkan terjadi itu semua untuk mendewasakan kami di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tidak ada satupun tetes air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya akan Tuhan gantikan dengan sukacita. Ratapan Tuhan ganti dengan tari-tarian. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami, yang merancangkan masa depan yang indah dan penuh harapan. Olehnya kami mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Di tengah penderitaan yang sekalipun kami alami, di tengah duka yang kami alami, izinkan kami ya Roh Kudus untuk dibentuk oleh Engkau, untuk dipulihkan oleh Engkau, untuk dibaharui karena Engkau yang melakukan dan mengerjakannya bagi setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami yang akan kami lakukan tiap-tiap hari. Tuhan sertai, berkati, buka jalan, dan Tuhan buat berhasil. Kami mengakhiri perenungan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.